bagaimana posisi religius terhadap mental health itu? Satu, religion gives us purpose. Nah, jadi kalau tadi itu adalah proses healingnya. Nah, ada yang juga disebut dengan proses membangun ketahanan mental kita, dan peran agama di situ sangat-sangat erat. Peran keberagamaan kita di sana sangat signifikan. Religion gives us purpose. Karena Islam dan agama gitu ya, bahkan bukan hanya Islam, dia tuh ngasih kita tujuan. Gitu. Apalagi kita sebagai Muslim gitu, kita dikasih purpose, dan memiliki purpose itu adalah salah satu aspek yang membuat seseorang itu bisa bertahan dalam kehidupannya. Memiliki tujuan hidup itu yang membuat orang itu jadi bermakna, dan agama memberikan itu, memberikan tujuan hidup itu. Itulah satu peran agama. Dia membangun akhirnya ketahanan mental kita dengan membuat kita punya tujuan. Justru ketika orang nggak punya tujuan, nggak punya pegangan, yang terjadi adalah kebingungan demi kebingungan. Maka kalau kita lihat teman-teman semua, dalam berbagai penelitian yang pengen saya share di sini, religiosity have good correlation in mental health. Gitu. Ternyata religiositas itu punya hubungan yang erat dan baik gitu ya dengan kondisi mental seseorang gitu. Contohnya misalnya di penelitian Religion and Mental Health Evidence for Association gitu. Salah satu yang dia bahas adalah ternyata some common symptoms include persistent sadness, low energy, hopelessness, pessimism. Jadi simptom-simptom, gejala-gejala dari kondisi mental yang tidak baik itu kesedihan, energi yang kurang, ya nggak semangat, nggak punya harapan, pesimis, dan nggak punya ketertarikan lagi untuk hidup gitu ya. Nah, berdasarkan systematic review dari 101 studi on religiosity and depression, studi tentang religiusitas seseorang dengan depresi, 2/3 dari 101 itu terbukti bahwa religiosity relates to lower levels of depression. Ternyata 2/3-nya membuktikan bahwa semakin seseorang itu beragama, maka semakin rendah level atau semakin lower level ya, semakin rendah tingkat depresinya, dan semakin kurang juga simptom-simptom atau gejala-gejala yang terkait dengan depresi itu. Nah, ya. Kemudian ada juga penelitian dari Abdul Khalid, bahwa dia bicara tentang religiosity and well-being in a Muslim context. Jadi kalau tadi umum, nah ini tentang Muslim. Dan dia bilang, the relation between religiosity and anxiety is also well studied. Jadi kalau tadi kaitannya dengan depresi, kalau sekarang kaitannya dengan ansietas, dengan kecemasan. With significantly more research on non-Muslim samples. In a review of 69 studi observasional, 35-nya itu membuktikan bahwa religiositas itu berhubungan dengan lower level of anxiety, kecemasan yang lebih rendah gitu. Sedangkan a third gitu ya found no relationship. Oke, ada yang nemuin nggak ada hubungannya, dan 15% lainnya bahwa ternyata ada juga keberagamaan yang justru meningkatkan level ansietasnya. Tapi half of that, itu artinya setengah dari yang diteliti, berarti mayoritas, berarti dominan, gitu, dia menemukan bahwa religiositas itu mengacu pada atau berkorelasi dengan lower level of anxiety. Oke, ada juga penelitian dari Yakin Institute gitu ya, ketika pandemi COVID kemarin, di judulnya Embracing Uncertainty, How to Feel Emotionally Stable in a Pandemic. Ternyata selama COVID-19 kemarin, ya mereka nemuin bahwasanya aspek religiusitas seseorang itu berasosiasi dengan menurunnya ansietas di antara Muslim di seluruh penjuru dunia ini. Dan penelitian dari Yakin Institute ini dia lebih clear tentang religiusitasnya. Jadi beberapa penelitian yang lain itu kekurangannya adalah pendefinisian dari religiusitas, sedangkan dari Yakin Institute ya, sedangkan dari Yakin Institute dia sudah mendefinisikan dengan lebih baik terkait religiusitasnya itu.
Dia pakai konsep namanya basic. Nanti mungkin teman-teman bisa baca aja soal risetnya karena waktunya mungkin harus kita sampaikan dengan lebih ringkas gitu ya. Ada juga religiosity have good correlation in mental health dari penelitian yakin institut yang lain. Dan ini yang sangat menarik ya. Dia bahkan bikin penelitian gitu tentang bagaimana kemudian pengaruh keimanan itu ya. Faith in mind, pengaruh keimanan itu terhadap mental health. Pengaruh keberislaman terhadap mental health. Dan hal ini teman-teman bisa lihat tabelnya gitu. Atau saya bacain aja di sini bahwa religiosity was predictive of all mental health outcomes. It was related to lower levels of depression, anxiety, higher level of life purpose, life satisfaction, and well-being. Jadi terkait dengan kondisi-kondisi yang kurang baik dalam psikologis, keberagamaan ya yang tadi dengan indikator yang dia udah buat gitu, itu membuat hal-hal yang tidak baiknya tadi jadi lebih rendah ya, depression dan anxiety, dan berhubungan dengan erat dengan psikologi positif yang di sini ditandai dengan purpose in life, life satisfaction, dan well-being. Nah, ketiga itu justru ya mengalami kenaikan atau angkanya lebih tinggi ketika seseorang itu punya religiusitas yang baik. Satu lagi yang terbahas di sini di penelitian ini, itu tuh ada namanya uncertainty intolerant. Dan keberagamaan itu membuat seseorang lebih memiliki ketahanan untuk menghadapi ketidakpastian itu, yang disebut dengan uncertainty intolerance. Nah, terakhir gitu ya. Tadi kita sempat bahas soal mindfulness gitu. Jadi di teori umum gitu, salah satu teknik untuk kita ngelatih self healing yang kita lakukan itu adalah dengan mindfulness gitu. Nah, di Islam itu ada yang namanya muraqabah. Muraqabah itu complete state of vigilant self-awareness in one's relationship with Allah in heart, mind, and body. Muraqabah itu adalah satu kondisi di mana kita sebagai hamba Allah itu sangat aware terhadap hubungan kita dengan Allah, baik di hati kita, di pikiran kita, dan di tubuh kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan muraqabah itu adalah 4 ini. Knowledge of Allah Almighty, ketahuan kita, kesadaran kita tentang Allah, kemudian kesadaran kita tentang enemy of Allah, ketiga kesadaran tentang jiwa kita, dan keempat adalah kesadaran untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ridha Allah dan berorientasi pada Allah. Nah, mindfulness yang biasa gitu, dia mungkin hanya mencakup yang ketiga, poin ketiga, knowledge of your soul's capacity. Tapi mindfulness dalam Islam, muraqabah, itu mencakup 4 poin ini. Sehingga ketika seseorang itu berlatih dalam mindfulness, dia justru tidak kehilangan keimanannya, dan justru bertambah keimanannya kepada Allah yang menambah tadi religiusitasnya dan menambah ketahanan dan kekuatan mentalnya yang tadi sudah dikatakan, lower level of depression, anxiety, dan sebagainya tadi. Mindfulness dalam Islam juga diteliti dari sholat, karena erat kaitannya. Mindfulness itu kondisi kita menyadari hidup di hari ini dengan aktivitas yang kita lakukan sekarang, bahkan sampai mendengar bagaimana nafas kita gitu ya, indera kita itu, kita nggak kemana-mana pikirannya, fokus pada saat itu. Dan ini erat kaitannya dengan sholat yang khusyuk, kawan-kawan semua. Dalam sholat kita memusatkan perhatian ya dari niat kita, kemudian dari apa yang kita lakukan saat sholat. Saat sholat kita sebenarnya tidak diminta untuk mikirin yang lain kan, kita harus fokus sama sholat kita, itulah yang seharusnya khusyuk. Ya, maka kata Ibnu Rajab harusnya ada 3 hal gitu, yaitu iradat, keinginan yang kuat, mencari dengan sungguh-sungguh, ibtigha, dan jadikan perhatian utama himmah. Ya. Dan ini adalah aspek-aspek yang dilakukan ketika latihan mindfulness dengan meditasi. Sholat kita diminta khusyuk, ya, untuk tidak memikirkan yang lain. Bahkan caranya ketika kita sholat sendiri khusyuk dengan bacaan sir adalah ikut mendengarkan bacaan kita, memahami apa yang dibaca. Kita nggak mikir yang lain, kita pikirin aktivitas itu. Artinya minimal 5 kali sehari kita sebenarnya dilatih untuk melakukan mindfulness. Bahkan dalam penelitiannya ini ya, sholat sebagai sarana pelatihan mindfulness ini, itu dikatakan bahwa sholat itu membuat kita berlatih untuk menghindari namanya mind wandering.
pikiran yang kemana-mana, yang sering membuat kita insecure, overthinking, dan sebagainya. Sholat itu ngelatih kita untuk fokus, menghilangkan mind wandering. Kenapa? Karena saat kita sholat itu kita menekan aktivitas default mode network-nya. Jadi ternyata ada pengaruhnya pada neurotransmitter yang ada kemudian di otak kita. Ya, bagian otak yang berperan pada mind wandering, pikiran yang bisa bikin kemana-mana. Dan ketika kita serius dalam sholat kita, sebenarnya kita sedang berlatih untuk memokuskan perhatian kita, untuk merasakan diri kita. Bahkan kan dikatakan, kalaulah kita tidak bisa, ya, sholat itu seolah-olah Allah hadir niat kita, atau seolah-olah kita hadir niat Allah, setidaknya kita merasakan bahwa Allah tuh hadir melihat kita, gitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi aspek-aspek dalam atau kaitan religiusitas dengan mental health kita, connection between Quran and self healing. Mudah-mudahan dengan ini ada manfaatnya dan teman-teman nggak ragu lagi. Kenapa sih saya nampilin penelitian-penelitian, jurnal-jurnal gitu ya? Karena sering kali kita ngerasa bahwasanya kayaknya kalau kita self healing dengan Quran tuh nggak akademis, nggak ilmiah gitu. Yang namanya self healing ya harusnya ya udah kita melakukan meditasi dan sebagainya gitu. Meditasi secara saintifik juga terbukti baik kayak gitu. Tapi tugas kita kan bukan hanya sekedar menyembuhkan secara parsial, tapi dia harus total dan membuat kita harapannya lebih kuat gitu. Dan agama ini memfasilitasi kita untuk melakukan hal itu, untuk bisa menyembuhkan luka-luka yang ada dalam diri kita, plus membuat kita lebih kuat, lebih bisa bertahan gitu ya, dari kondisi-kondisi eksternal yang pasti terjadi dalam kepada diri kita. Dan terakhir, bukan berarti kita jadi nggak butuh pertolongan, bukan berarti kita jadi nggak harus ke profesional, nggak, melainkan kuantitas dan kualitas hubungan kita dengan Quran itu dia berpengaruh pada aspek pencegahan maupun pada aspek yang membantu kita dalam penyembuhan yang kita butuhkan, gitu. Baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Itu kan semua mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.